berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembuka Puji Syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini lewat live streaming, selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-21, dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, Yesus sebagaimana Ia menegaskan kepada Petrus bahwa ia sungguh beriman karena Allah yang memberitahukannya kepadanya. Semoga kita pun lewat sabda ini diteguhkan untuk sungguh mengimani Kristus, karena Kristuslah yang telah menuntun kita, bukan karena sekedar pengetahuan kita, tetapi karena Allah yang menuntun kita sehingga kita dapat mengalami kehadiran dan kasih Allah bagi diri kita, dan kita sungguh percaya dan mengimani Dia. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon
rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatanmu dilanjutkan oleh para pengikut-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas tempat gerejamu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan mengampuni kepada orang-orang pilihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba
kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilannya untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah menuntun kami masing-masing di dalam usaha hidup iman kami, sehingga kami dapat semakin mengenal kasih-Mu di dalam diri kami, dan dengannya kami sungguh dapat mengimani Engkau. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi Bapak Fabian Ponto, 21 tahun yang lalu telah menghadap hadirat-Mu. Semoga iman yang telah ia hidupi selama hidupnya di dunia sungguh menjadi baginya jaminan keselamatan-Mu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau tetap menuntun mereka dengan penuh kasih, meneguhkan mereka, dan membimbing mereka di dalam hidup iman mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan
oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, sering kita melaksanakan rekoleksi atau retret dan diberi tema siapakah Yesus bagiku. Dan sebenarnya tema itu ingin menjawab apa yang disampaikan dalam Injil hari ini ketika Yesus menguji para murid setelah hidup bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus dalam pewartaan-pewartaannya. Apakah para murid sungguh mengenal Yesus yang mereka ikuti? Kalau kita melihat pertanyaan Yesus diawali dengan kata orang, siapakah putra manusia itu? Jadi Yesus ingin memperjelas kepada para murid dari apa yang para murid lihat, dari apa yang para murid dengar, dari segala pemberitaan tentang Mesias. Karena itu mereka menjawab, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tentu saja jawaban para murid ini bisa sejalan dengan jawaban kita seandainya kita ditanya juga, menurut atau kata orang, siapakah putra manusia itu? Bisa jadi kita akan mengatakan menurut pastor A, menurut pastor B, Yesus itu ini, Allah itu ini, seperti itu. Tetapi ketika
masuk lebih jauh, lebih dalam sebagai orang beriman, pertanyaan ini ditujukan kepada kita, tetapi apa katamu siapa aku ini? Mungkin seringkali pertanyaan ini akan sulit kita jawab, karena jawaban kita pasti akan selalu kembali pada apa yang kita dengar, apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita baca. Seringkali kita tidak berusaha untuk melihat bagaimana pengalaman saya tentang Yesus, bagaimana pengalaman saya akan Allah setelah saya mengetahui dari pembelajaran-pembelajaran, entah pembelajaran agama, entah dalam katekumen dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana semua pengetahuan-pengetahuan itu saya sungguh alami dalam kehidupan nyata, kehidupan konkret saya, bukan sebatas pengetahuan sebagaimana yang diungkapkan di dalam bacaan kedua tadi. Antara pengetahuan dan pengalaman memang berbeda. Bisa saja kita ketahui dari pembelajaran bahwa Yesus itu adalah Mesias, tetapi apakah kita dalam pengalaman hidup sungguh mengalami bahwa Yesus itu adalah Mesias? Nah, inilah yang menjadi jawaban pasti dari Simon Petrus dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Lalu jawaban mereka adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tetapi ketika ditanya lebih jauh, lebih dalam, menurut kamu, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu dikatakan Simon Petrus itu menjawab, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Nah, jawaban Simon Petrus ini dipertegas oleh Yesus. Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pengalaman Simon Petrus hidup bersama dengan Yesus dan murid-murid yang lain menjadi baginya tempat di mana Allah sungguh hadir dan menyatakan diri dalam pengalaman-pengalaman hidup Simon Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, sehingga sungguh mengenal Allah yang hadir dalam diri Yesus yang dikenal sebagai Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah pernyataan Simon Petrus, pernyataan imannya yang sungguh mendalam ini, lalu Yesus meletakkan dasar hidup jemaat, atau Yesus mendirikan jemaat yang disebut di atas batu karang, yakni Petrus. Kita mengenal sekarang gereja adalah bukan sekedar bangunan, tetapi kumpulan atau persekutuan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya karena sungguh mengalami kasih Allah. Bukan sekedar orang-orang yang percaya karena pengetahuan, karena pemberitaan, karena pendengaran. Tetapi orang-orang beriman adalah orang-orang yang sungguh mengalami kasih Allah dalam kehidupannya dan percaya kepada Allah yang menyatakan kasih-Nya itu. Itulah jemaat, itulah umat Allah. Dan karena itu Yesus mengatakan dalam Injil, Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini,
yakni Petrus yang telah sungguh beriman, yang telah sungguh percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias lewat pengalaman hidup. Bagaimana mereka sungguh mengalami kasih Allah dalam kehidupan mereka. Kita sebagai umat beriman seringkali begitu gampang dikatakan ingkar atau murtad atau meninggalkan iman. Karena iman hanya didasarkan pada pengetahuan. Ketika ada pengetahuan yang lebih masuk akal, maka pasti kita akan meninggalkan iman. Nah, apa yang terjadi sekarang, orang-orang beriman kepada Allah dalam agama manapun, kalau ada penjelasan yang lebih masuk akal, maka dengan gampang akan meninggalkan imannya. Karena beriman hanya didasari pada pengetahuan, hanya didasarkan pada kemampuan akal menalar. Sejauh mana kita dapat mengerti, memahami, maka sejauh itu iman kita. Ternyata iman kita mestinya lebih jauh dari itu. Karena iman mesti sungguh-sungguh suatu pengalaman kasih Allah, yang kadangkala kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita itu seringkali tidak dapat kita jelaskan menurut nalar manusia. Bacaan kedua sangat indah menjelaskan hal itu. Karena pengetahuan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Bagi kita manusia pengetahuan terbatas. Dan karena itu kalau iman kita hanya kita dasarkan pada pengetahuan kita, maka keterbatasan itulah yang akan menggoncangkan iman kita. Keterbatasan pengetahuan kita itulah yang akan memudarkan iman kita kepada Allah. Dan karena itu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengarkan ini, terlebih pengalaman hidup iman Simon Petrus yang adalah batu karang tempat Yesus mendirikan jemaatnya, juga menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman hidup kita untuk sungguh dapat mengenal Sang Mesias yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan kita sungguh dapat setia mengimani Dia agar kita kelak boleh beroleh berkat-berkatnya, terlebih masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita menanggapi sabda Allah ini dan meneguhkan iman kepercayaan kita bersama menyatakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Yesus Tuhan kita bertanya kepada kita masing-masing, siapakah aku ini untukmu? Aku berarti apa untukmu? Marilah kita berdoa semoga bagi semua orang Yesus menjadi arti terdalam dari segala sesuatu dan terang yang menerangi hidup kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan dan Penyelamat kami, dengarkanlah doa kami.
Tuhan dan Penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga umat Allah selalu mencari pembaruan sejati berdasarkan nilai-nilai Injil yang kokoh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang bertugas mewartakan Kristus, para uskup dan imam, para guru agama dan guru sekolah, serta semua rasul awam, ya Tuhan, semoga teladan hidup para pewarta Injil menampakkan pesan Kristus yang mereka sampaikan, serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua gereja Kristen yang mengaku Yesus Kristus yang sama, ya Tuhan, semoga kasih Tuhan mempertemukan gereja-gereja Kristen dalam satu kesaksian yang sama dan dalam satu gereja. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang belum menemukan jawaban atas pertanyaan mereka tentang arti kehidupan, bagi semua orang yang belum mengenal Kristus atau bersikap acuh tak acuh kepadanya, ya Tuhan, semoga mereka bertemu dengan orang-orang beriman sejati yang membuat Engkau lebih tampak bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, ya Tuhan, semoga kami semua dekat dengan Dikau dan hidup dalam kehadiran-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Mari pula kita sejenak dalam hati masing-masing menyampaikan intensi pribadi kita. Sembari pula juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Kita juga memohon rahmat keselamatan bagi Bapak Fabian Ponto yang 21 tahun lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Semoga seluruh perjuangan hidup imannya di dunia ini sungguh baginya menjadi jaminan untuk memperoleh tempat yang layak dalam kerajaan surga, menikmati kehidupan yang kekal dan kemuliaan Allah yang telah Ia janjikan bagi setiap orang beriman. Sekiranya ada kekurangan, kesalahan dan bahkan dosa-dosanya, semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni dan membebaskannya dari segala salah dosanya dan melayak pantaskannya masuk dalam kerajaan surga untuk dapat hidup bersama para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami, berjalanlah bersama kami sepanjang hidup kami. Hiduplah dalam hati kami dan antarkanlah kami kepada Bapa, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Aku datang padamu, terimalah Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi
kasih Tuhan. Ketika bisa manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Bapak Fabian Ponto yang telah dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita sama-sama mendoakan doa perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami,
agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santa Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dihantar kepadamu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan iman di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin.